Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 10070321077 dari kelas D Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari kelompok 5 yang bertema pendidikan. Di sini saya mengambil judul karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Pembelajaran Online di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Kualitas Pembangunan Berkelanjutan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah penelitian. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 menyebabkan para pelajar di Indonesia harus menjalani pembelajaran secara online. Penyebaran wabah yang sangat cepat sehingga setiap negara harus bertindak cepat untuk menekan angka penyebaran dan kejadian COVID-19. Kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk menekan angka kejadian COVID-19 antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, physical distancing atau social distancing, cuci tangan, dan memakai masker. Semua aktivitas yang ditimbulkan kerumunan dihindari agar tidak menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Hal ini menyebabkan setiap orang harus mengurangi aktivitas di luar rumah, bekerja, beribadah termasuk belajar harus dikerjakan di rumah. Belajar harus dikerjakan di rumah untuk menghindari kontak fisik antara peserta didik dan pendidik. Pembelajaran daring pada awalnya ditanggapi positif oleh beberapa mahasiswa. Tetapi dengan berjalannya proses pembelajaran, mahasiswa mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain sinyal yang kurang mendukung, sebagian mahasiswa kekurangan kuota, banyak gangguan ketika belajar di rumah. Mahasiswa merasa kurang fokus belajar tanpa adanya interaksi langsung dengan dosen maupun mahasiswa lain. Materi yang disampaikan sulit dipahami, kurangnya kesiapan dosen dalam menyiapkan materi. Pada penelitian ini, pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa, melainkan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring memuat berbagai aspek, yaitu media sebagai alat komunikasi pembelajaran yang digunakan sebagai pilihan untuk proses belajar, kesiapan dosen dalam proses penyampaian materi, evaluasi proses belajar mahasiswa dengan bentuk tugas maupun tes yang diberikan, serta kemandirian mahasiswa dalam menggali pengetahuan dan mengasah kemampuan. Selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah. 1. Apakah pembelajaran saat pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa? 2. Apakah dampak kualitas belajar saat pandemi COVID-19 akan berdampak kepada pembangunan berkelanjutan? Yang ketiga, apakah ada kaitan antara pengaruh pembelajaran mahasiswa dengan pembangunan berkelanjutan? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini, pertama, untuk mengetahui dampak pembelajaran saat pandemik terhadap kemampuan akademik dan skill mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah Kota Unisba. Yang kedua, apakah dampak dari kualitas kemampuan dan skill mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota berpengaruh untuk pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pembelajaran online berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa dalam skill maupun akademik. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari hasil pembelajaran online mahasiswa berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, selanjutnya, bab 2, landasan teori. 2.1 Definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau pembuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga mempengaruhi apa-apa yang terjadi di sekitarnya. 2.2 Definisi pembelajaran online. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran. Definisi pembelajaran daring adalah metode belajar yang digunakan model interaktif, berbasis internet, dan learning management system (LMS), seperti digunakan
Zoom, Google Meet, Google Drive, dan sebagainya. Kegiatan daring diantaranya webinar, kelas online, seluruh kegiatan yang dilakukan berbasis jaringan internet dan komputer, maupun ponsel. Selanjutnya, 2.3. Definisi pandemi COVID-19. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Artinya, virus corona telah diakui menyebar luas hampir ke seluruh wilayah dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh manusia yang ada di dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagai dari mereka akan jatuh sakit. Definisi kualitas. Menurut Juran dalam Mujiyati Munawaroh, kualitas adalah fitness for use, kesesuaian penggunaan. Alasan untuk pemecahan masalah adalah statistical process control, laboratorasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Crosby dalam Mujiyati Munawaroh 2015, kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Dia melakukan pendekatan pada transformasi budaya kualitas. Konsep zero defect, tingkat kesalahan nol, merupakan tujuan dari kualitas yang mengarahkan kepada tingkat 10, kesalahan kecil, bahkan sampai tidak terdapat kesalahan sama sekali. Jadi, kesimpulan kualitas adalah kemampuan untuk memenuhi standar yang ditetapkan untuk memenuhi kepuasan dari segala aspek. Selanjutnya, 2.5. Definisi pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Stockholm United Nations Conference of Human Environmental pada tahun 1972 atau dikenal sebagai Deklarasi Stockholm adalah sebagai berikut. Segala sumber daya alam di bumi termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili berbagai ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan manajemen yang sesuai dan hati-hati. Bab 3. Pembahasan 3.1. Fenomena. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 awal hingga sekarang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satunya dalam pembelajaran. Pelajar biasanya sebelum pandemi pelajar belajar secara tatap muka atau offline. Karena adanya virus COVID-19, pelajar diwajibkan belajar secara daring atau online. Menurut saya sendiri, pembelajaran secara online kurang efektif untuk pelajar karena ada banyak hal yang bisa mengganggu fokus belajar mahasiswa maupun pelajar lain. Akan tetapi, akibat pandemi ini banyak juga kelebihan yang didapatkan oleh pelajar maupun pendidik. Salah satunya, semakin terbukanya para pelajar dan pengajar terhadap dunia teknologi. Tetapi, saat awal pandemi, para pelajar dan pengajar sama-sama gagap dalam teknologi, dan ini besar kemungkinan menyebabkan para pelajar malas untuk belajar dan banyak menerapkan kebiasaan mencontek, sehingga menyebabkan turunnya kualitas belajar pada pelajar. Dan menurut saya, jika kualitas belajar pada mahasiswa turun, maka ini akan berdampak terhadap masa depan, seperti sulit dalam mencari pekerjaan karena minim skill. Kalau sudah seperti ini, akan menyebabkan semakin tingginya angka ketidaksejahteraan saat pandemi dan merusak untuk pembangunan masa depan. 3.2. Analisis data. Dari data di atas, saya mendapatkan 86% mahasiswa menjawab pembelajaran daring saat mempengaruhi kualitas belajar mereka saat pandemi. Dari data yang saya dapatkan, ada beragam alasan yang mempengaruhi kualitas belajar mereka. Salah satunya, terganggunya akses internet, device yang kurang mendukung untuk pembelajaran, ketidakcocokan cara belajar dengan diajarkan dosen yang hilangnya semangat untuk belajar. Sementara, ada 14% mahasiswa yang kualitas belajarnya tidak berpengaruh karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang saya dapatkan, mereka bisa menyeimbangkan dengan cara mencari pola belajar yang cocok dengan pola belajar mereka, suka dan lebih banyak belajar saat offline. Berdasarkan data yang saya dapatkan, sebanyak 80% mahasiswa menjawab kualitas belajar mereka sangat berpengaruh untuk pembangunan berkelanjutan, dan rata-rata pendapatan mereka menjawab berpengaruh karena mereka merupakan generasi muda penerus bangsa, dan sebanyak 14% mahasiswa menjawab kalau kualitas belajar pada mahasiswa tidak berpengaruh tetapi mereka tidak mengikut sertakan pendapat mereka. Lalu untuk selanjutnya, apakah
apa usaha Anda untuk menjadi mahasiswa yang memiliki skill dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan? Rata-rata dari jawaban yang saya dapatkan dari data yang telah saya peroleh lebih mengembangkan soft skill dibanding di bidang lain, mencari pola belajar yang sesuai agar nyaman dalam pembelajaran dan banyak mencari referensi lain. 3.3 Kajian Islam. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dalam diaplikasikan pada Islam klasik. Para ulama masa lalu telah mencoba memahami dan memformulasikan konsep khilafah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, termasuk kehidupan bermasyarakat dan berpolitik berbangsa. 3.4 Hasil penelitian. Berdasarkan proses pengumpulan data yang saya peroleh, dilakukan dengan Google Form yang disebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp, Twitter, dan lain. Responden dari penelitian ini adalah kualitas belajar mahasiswa saat pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh kualitas belajar mahasiswa saat pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat saat pembelajaran online yang mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa, dan kualitas belajar tersebut berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pengambilan data melalui sebaran kuesioner pada responden, sebagian besar subjek setuju atas berpengaruhnya pembelajaran online terhadap kualitas belajar mahasiswa. Dan dari hasil analisis ini juga sebagian besar responden setuju atas berpengaruhnya kualitas skill mahasiswa terhadap pembangunan berkelanjutan. 3.4.1 Pengaruh pembelajaran online terhadap kualitas belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran online sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar mahasiswa. Ini maksudnya, cara belajar mahasiswa yang biasanya belajar secara tatap muka atau berinteraksi dengan pelajar saat belajar online semuanya serba terbatas dan menyebabkan terhambatnya cara pembelajaran mahasiswa. Ini dapat menyebabkan mahasiswa stres, anxiety, depresi, dan lain-lain. 3.4.2 Pengaruh kualitas belajar saat pandemi COVID-19 mahasiswa terhadap pembangunan berkelanjutan. Kualitas belajar mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, ini dibuktikan bahwa jika kualitas belajar mahasiswa baik atau buruk, maka pembangunan berkelanjutan akan terganggu, bahkan tidak bisa dijalankan maupun sebaliknya. Ini akan menyebabkan terhambatnya mahasiswa fresh graduate untuk mencari pekerjaan karena kualitas skill yang buruk, dan ini dapat menyebabkan naiknya angka pengangguran dan dapat menyebabkan turunnya kesejahteraan ekonomi. 3.4.3 Faktor mendorong kualitas belajar saat pandemi. Tidak cocoknya pola belajar. Semua orang memiliki pola belajar yang berbeda-beda. Saat pandemi berlangsung, mahasiswa dituntut untuk menganut pola belajar online. Para pola belajar ini membutuhkan adaptasi yang cukup lama karena dulu pelajar belajar secara offline atau tatap muka. Lalu jaringan internet. Pada saat pembelajaran online dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Ini tidak semua pelajar mendapatkan akses internet yang baik karena pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing dan masih banyak wilayah yang belum terakses jaringan internet yang bagus. Lalu bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pembelajaran daring berpengaruh dalam kualitas mahasiswa dalam belajar. Ini dipengaruhi oleh kurangnya konsentrasi dan daya tangkap mahasiswa karena kurang cocoknya pola belajar. 2. Berdasarkan data yang diperoleh, kualitas belajar yang menurun dapat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan berkelanjutan. 4.2 Saran. Saran sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa untuk meningkatkan sumber belajar dari referensi lain dan menemukan pola belajar yang cocok agar tidak merusak kualitas belajar saat pandemi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran kualitas belajar mahasiswa terhadap pembangunan berkelanjutan.